Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinanda dengan NIM 060123240. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial. Di video kali ini kita akan membahas tentang demokrasi. Jangan lupa terus disimak ya videonya. Nah teman-teman, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu demokrasi. Jadi demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat atau warga negara. Ini bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan yang mereka pilih seperti anggota parlemen atau presiden. Bayangkan kalau kita punya sebuah kelompok yang harus membuat keputusan penting, misalnya memilih ketua kelas. Dalam demokrasi, semua anggota kelompok punya hak suara untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua. Setiap orang punya suara yang sama pentingnya, tidak perlu apakah dia populer atau tidak, kaya atau miskin. Nah teman-teman, ada dua jenis demokrasi, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi langsung, rakyat langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Contohnya, dalam sebuah rapat kelas di mana setiap siswa boleh memberikan pendapat dan ikut memilih. Sedangkan dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih beberapa orang untuk mewakili mereka dalam membuat keputusan atas nama mereka. Contohnya, ketika kita memilih ketua OSIS atau anggota DPR. Nah, jadi intinya demokrasi memberikan kekuatan kepada rakyat untuk menentukan nasib mereka sendiri dan memastikan bahwa setiap orang punya suara dalam proses pemerintahan. Jadi, itulah mengapa demokrasi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tujuan dari demokrasi. Demokrasi bertujuan untuk memberikan kekuasaan politik kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Artinya, dalam demokrasi, rakyatnya lah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Setiap warga negara punya hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan suara dalam pemilihan umum atau memilih wakil-wakil mereka. Misalnya kita bisa memilih presiden, anggota DPR, atau bahkan kepala desa. Nah, pemilihan umum adalah momen penting dalam demokrasi. Disinilah rakyat menggunakan hak mereka untuk memilih orang-orang yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan. Dengan cara ini, keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari bisa dibuat oleh orang-orang yang telah dipilih oleh mayoritas rakyat. Dengan adanya demokrasi, kita semua punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat kita dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, bisa dibilang, demokrasi adalah cara yang adil dan setara untuk memastikan bahwa setiap suara didengar dan dihargai. Itulah mengapa demokrasi sangat penting untuk menciptakan pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi demokrasi. Salah satu fungsi utama demokrasi adalah memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi dalam politik. Bayangkan kita hidup di sebuah negara di mana setiap orang bebas untuk menyuarakan pendapatnya, memilih pemimpin dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Nah, itulah inti dari demokrasi. Demokrasi memberikan kita kebebasan untuk berbicara, berkumpul, dan berorganisasi tanpa takut akan penindasan. Sebagai warga negara, kita bisa terlibat dalam berbagai kegiatan politik, seperti bergabung dengan partai politik, ikut serta dalam demokrasi damai, atau bahkan mencalonkan diri sebagai pemimpin. Kita juga bisa mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan kritik atau saran untuk perbaikan. Selain itu, demokrasi memastikan bahwa hak-hak kita dihormati dan dilindungi oleh hukum. Misalnya, kita punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang apa yang sedang terjadi di negara kita, sehingga kita bisa membuat keputusan yang tepat. Dengan kata lain, demokrasi memberikan kita kesempatan untuk ikut membentuk masa depan negara kita. Jadi, dengan berpartisipasi aktif dalam politik, kita bisa membantu menciptakan pemerintah yang lebih baik dan masyarakat yang lebih adil. Itulah mengapa demokrasi sangat penting dan berharga bagi kita semua. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri demokrasi. Ada 3 ciri utama demokrasi yang sangat penting untuk kita ketahui. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, rakyat memegang penuh kedaulatan. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyatlah yang mempunyai hak untuk menentukan arah pemerintah dan memilih pemimpin mereka. Jadi, segala keputusan penting dalam negara harus melibatkan suara dan kepentingan rakyat. Yang kedua, ada sejalan dengan konstitusi yang berlaku.
Konstitusi adalah aturan dasar atau hukum tertinggi dalam sebuah negara. Demokrasi memastikan bahwa semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi. Ini penting untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak warga negara. Konstitusi juga berfungsi sebagai panduan untuk bagaimana pemerintah harus dijalankan. Ketiga, pemilihan umum dilakukan secara bebas, terbuka, adil, dan jujur. Pemilu adalah momen di mana rakyat bisa memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Dalam demokrasi, pemilu harus dilakukan tanpa ada tekanan atau kecurangan. Setiap orang punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Pemilu yang bebas dan adil memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak rakyat. Nah teman-teman, jadi 3 ciri utama demokrasi adalah rakyat memegang penuh kedaulatan, pemerintahan berjalan sesuai konstitusi, dan pemilihan umum dilakukan secara bebas, terbuka, adil, dan jujur. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita bisa lebih menghargai dan berpartisipasi dalam proses demokrasi di negara kita. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang landasan konsep demokrasi di Indonesia. Landasan utama demokrasi kita adalah Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada sila keempat. Yuk kita bahas lebih lanjut. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini artinya, dalam sistem demokrasi kita, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, namun kekuasaan tersebut dilaksanakan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang bijaksana. Apa maksudnya? Dalam praktiknya, ini berarti bahwa setiap keputusan penting harus diambil melalui diskusi yang terbuka dan mendengarkan berbagai pendapat, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Perwakilan rakyat seperti anggota DPR dipilih untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan membuat keputusan yang terbaik bagi semua. Selain itu, Pancasila juga menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Artinya, para pemimpin harus bijak dan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Jadi, dengan berpegang pada Pancasila, demokrasi di Indonesia mengedepankan musyawarah, perwakilan, dan kebijaksanaan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ini adalah nilai-nilai yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah berjalan adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 2 asas penting dalam demokrasi Indonesia, asas kerakyatan dan asas musyawarah. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada asas kerakyatan. Asas ini mendasari kesadaran kita untuk mencintai dan peduli terhadap rakyat. Dalam asas kerakyatan, kita diajarkan untuk memiliki jiwa kerakyatan. Kita harus peduli terhadap nasib dan cita-cita seluruh rakyat, bukan hanya diri sendiri atau kelompok tertentu. Jadi, setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil harus bertujuan untuk kebaikan bersama, memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang. Kedua, asas musyawarah. Dalam demokrasi Indonesia, musyawarah adalah cara utama untuk mengambil keputusan. Musyawarah berarti berdiskusi bersama, mendengarkan berbagai pendapat, dan mencari solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua pihak. Ini penting agar setiap suara didengarkan dan keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Nah teman-teman semua, kita akan masuk ke pertanyaan, langsung saja kita jawab ya. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana gambaran perjalanan demokrasi di Indonesia dan bagaimana dengan sistem demokrasi yang tidak berjalan. Apa solusinya menurut pendapat Anda? Langsung saja kita jawab. Gambaran perjalanan demokrasi di Indonesia. Perjalanan demokrasi di Indonesia merupakan cerita panjang yang mengalami berbagai fase dan tantangan sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Berikut ini adalah uraian lebih rinci mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Yang A, proklamasi kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari Belanda, yang memulai fase awal perjuangan untuk membangun negara baru yang merdeka. Yang B, konsolidasi kekuasaan. Pasca kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan konsolidasi kekuasaan dan integrasi wilayah yang luas, serta menetapkan fondasi negara baru dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Eksperimen demokrasi parlementer. Pada awalnya, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer dengan mengadakan pemilihan umum untuk membentuk konstitusi dan parlemen. Yang kedua, Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966.
A. Konstitusi 1950 dan Guiden. Demokrasi adalah mengalami perubahan konstitusi dengan mengadopsi Undang-Undang Dasar 1950, tetapi kemudian mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin di bawah pemerintah Soekarno. B. Polarisasi politik. Munculnya polarisasi politik antara Partai Komunis Indonesia atau PKI militer dan partai-partai politik lainnya mempengaruhi stabilitas politik dan demokrasi. Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Yang A. Otoritarianisme pada tahun 1966, Soekarno mengambil alih kekuasaan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ancaman keamanan dalam negeri. Hal ini menyebabkan pemerintah yang otoriter dengan kontrol yang ketat terhadap politik, media, dan masyarakat sipil. Yang B. Ada stabilitas ekonomi dan pembangunan. Meskipun otoriter, pemerintahan Orde Baru mampu mencapai stabilitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang signifikan, namun dengan biaya penindasan politik dan hak asasi manusia. Yang B. Reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Yang A. Reformasi 1998, kehadiran reformasi dimulai dari gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menuntut demokrasi yang lebih besar, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas pemerintah. Demokrasi multipartai. Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia mengalami era demokrasi multipartai dengan adanya pemilu yang bebas dan kompetitif serta pemilihan presiden secara langsung. C. Perkembangan demokrasi. Sejak tahun 1998, Indonesia telah melakukan reformasi besar-besaran dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi politik terhadap kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan pers. Meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi seperti korupsi, ketimpangan sosial ekonomi, dan konflik politik. Sistem demokrasi yang tidak berjalan. Pertama, pendidikan politik menjadi kunci untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Masyarakat perlu diperdayakan dengan pengetahuan yang memadai tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan proses politik yang sehat. Ini dapat dicapai melalui kurikulum pendidikan yang memasukkan materi yang relevan, pelatihan untuk guru dan pemuda, serta kampanye pendidikan publik yang menggalang dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Kedua, reformasi hukum dan penegakan hak asasi manusia atau HAM harus menjadi prioritas utama. Memperkuat independensi lembaga-lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan sangat penting untuk menjamin keadilan dan menegakkan hukum secara adil bagi semua warga negara. Perlindungan terhadap pelapor dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran HAM adalah langkah penting untuk membangun negara hukum yang kuat. Peran masyarakat sipil perlu diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah dalam proses politik. Organisasi dan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media independen harus mendukung untuk mengawasi kebijakan politik, mengajukan pertanyaan yang kritis, dan memberikan wadah bagi suara-suara yang terpinggirkan. Keterbukaan dan partisipasi masyarakat sipil akan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan memastikan kepentingan publik diutamakan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas pemerintah perlu ditingkatkan secara signifikan. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, pembangunan infrastruktur, dan proses kebijakan akan mengurangi resiko korupsi. Akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas harus dipastikan dengan mekanisme evaluasi yang kuat, keterbukaan untuk umum. Hanya dengan menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, kita perlu membangun fondasi demokrasi yang stabil dan berkelanjutan di Indonesia. Nah, teman-teman semua, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi demokrasi ini. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.